Hai hai katanya. Apa kabar? Apa kabar? Salcis ada kan, Min? Halo Sobat Retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Nah teman-teman, apa kabarnya buat kalian semuanya? Pasti sehat dan tetap semangat ya. Anyway, aku kali ini pakai daster karena ini sudah mau tutup toko. Ya sekarang sudah jam 10.30. Karena kondisi PPKM sekarang, kami itu tutupnya lebih awal. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang berapa sih modal untuk sebuah toko kelontong. Karena pertanyaan ini juga sering muncul di kolom komentar. Ada yang bertanya, Kak, berapa sih modal yang kakak gunakan memulai usaha minimarket? Untuk minimarket seperti kakak punya, berapa modalnya gitu. Nah teman-teman, untuk modal ini sendiri susah untuk aku jelaskan berapa modalnya. Tetapi aku mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan jadikan modal sebagai alasan untuk tidak memulai usaha. Karena kalau teman-teman sudah punya impian, untuk punya mimpi, keinginan untuk buka usaha, berapapun modal kalian, ayo mulai dari sekarang. Karena dengan keinginan dan kerja keras, kita pasti memulainya. Mulai aja dengan kecil dulu. Nah, seiring waktu, usahanya berkembang dan bisa melengkapi semuanya. Jadi mulai aja dengan space yang kecil, mungkin di depan rumah kita menggunakan teras ya, teras atau garasi kita bisa teman-teman. Jadi aku mau ingatkan, jangan jadikan modal kecil sebagai alasan untuk tidak memulai. Oke ya. Nah, untuk modal sendiri teman-teman, ini sangat bervariatif sekali. Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi untuk besarnya modal yang akan kita gunakan. Hal yang pertama adalah berapa ukuran toko. Jadi kalau kita menggunakan toko yang ukuran toko kita besar ya, ukuran toko besar pastinya modal kita juga besar ya. Artinya kalau teman-teman punya lahan yang mau dibuka toko itu sekitar 10 kali 10 meter ya, itu mukanya itu kan pasti cantik ya. Kalau toko itu idealnya depannya itu lebar, pasti mantap. Jadi kalau tokonya itu juga ukurannya besar, pasti modal yang dibutuhkan juga besar. Artinya modal ditentukan dari berapa ukuran toko yang akan digunakan. Nah, hal yang kedua adalah konsep teman-teman. Jadi teman-teman yang berkeinginan untuk membuka sebuah usaha minimarket atau sebuah usaha toko kelontong, kan di awal kita tentukan nih konsepnya seperti apa. Kalau saya sendiri ini konsepnya semi-semi minimarket. Nah, kalau teman-teman memilih konsepnya minimarket, pastinya teman-teman mengeluarkan budget untuk beli rak gondola. Untuk beli rak gondola ini harganya juga tidak murah ya. Kita harus keluarkan sedikit modal lagi. Kita harus keluarkan uang untuk beli rak gondola ya, rak minimarket. Dan kalau kita juga buat konsepnya minimarket, kita kan pasang nih kaca di depan ya, biar kelihatan lebih keren. Kita pasang kaca di depan, kita pasti mengeluarkan budget untuk beli AC sebagai pendingin ruangan. Karena kalau kita sudah pasang kaca di depan, kita tidak pakai AC, rasanya megap ya teman-teman. Jadi kita keluarkan lagi budget untuk beli pendingin ruangan. Nah ini nambah modal lagi ya, ini kan nambah lagi untuk nambah biaya lagi. Nah ini konsep ini berpengaruh juga untuk berapa modal yang akan kita gunakan. Konsep yang kita pilih untuk usaha kita ini juga berpengaruh terhadap modal yang akan kita keluarkan. Tapi kalau teman-teman juga pakai konsepnya yang tetap tradisional atau tidak menggunakan rak gondola ya, barang itu ditumpukkan begitu saja, kita pasti tidak butuh modal yang besar. Nah teman-teman, untuk memulai sebuah usaha, jadi modal yang kita gunakan itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah berapa ukuran toko yang kita gunakan, dan yang kedua adalah konsep yang kita pilih seperti apa, dan yang ketiga adalah kita fokusnya jualan barang apa. Nah, ini yang paling utama nih, kita fokusnya jualan barang apa. Jadi kalau kita jualannya kosmetik, susu bayi, pasti modalnya lebih besar lagi. Apalagi kita jualannya yang susu-susu yang mahal ya. Kita fokus ke barang apa nih?
ya. Jadi saya mau ingatkan teman-teman, untuk membuka suatu usaha itu kita harus buat satu produk, kelompok barang yang kita fokusnya di situ. Kita memang jual semuanya ya, seperti toko kelontong kebanyakan, minimarket kebanyakan kan jual semua barangnya. Toko minimarket A dan minimarket B hampir sama barang yang kita jual ya. Tapi kita harus buat satu ciri khas, atau kita harus buat satu kelompok barang, dan orang-orang tahu barang di tempat kita untuk misalnya untuk barang ini itu murah ya, jadi orang-orang ingat selalu untuk toko kita. Nah, kalau teman-teman berjualannya di sekitaran sekolah, misalnya banyak sekolah atau kampus-kampus, pasti teman-teman itu fokusnya lebih kebutuhan anak-anak muda. Misalnya kalau teman-teman itu berjualannya di komplek perumahan, kita itu pasti fokus dengan kebutuhan-kebutuhan orang setempat. Nah, misalnya kalau teman-teman itu berjualannya di sekitaran stasiun, teman-teman itu pasti harus fokus ke makanan-makanan instan ya. Jadi kita harus kenal pelanggan kita. Nah, kalau teman-teman itu fokus misalnya untuk peralatan bayi, susu bayi, pampers, itu kan mahal. Pasti ini juga berpengaruh terhadap berapa modal yang kita keluarkan. Nah, jadi teman-teman, pemilihan barang yang kita jual juga ini berpengaruh terhadap modal yang kita keluarkan. Itu pasti lebih mahal. Nah, teman-teman, terima kasih sudah saksikan video saya. Semoga video yang saya sharing ini, yang saya share ini bisa menjawab pertanyaan kalian semuanya. Dan banyak yang bertanya, "Kak, tokonya ukurannya berapa?" Toko kami, saya ulangi sekali lagi, toko kami hanya berukuran 7 x 8 meter. Terima kasih sudah saksikan channel Bisnis Retail Community. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya setiap saya mengupload video baru, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Bye-bye.